Kita lanjutkan kembali diskusi kita pemirsa melalui sambung telepon bersama saya Pak Agung Wicaksono. Pak Agung, kalau misalnya kemudian kilang-kilang yang ada di dalam negeri ini kan sebenarnya juga banyak kilang kecil yang masih memproduksi RON 88. Emangnya bisa langsung dialihkan, Pak? Bagaimana nasib mereka nanti? Ya, dalam rekomendasi kita juga kita sampaikan bahwa secara bertahap pengalihan ini dilakukan. Namun ketika ini belum bisa dan pengalihan ini dilakukan sebenarnya terhadap sesuatu yang Pertamina sudah bisa. Jadi selama ini kan dikesankan atau disuarakan bahwa kilang-kilang kita hanya bisa memproduksi RON 88. Namun sebenarnya dengan sedikit upaya tambahan menambahkan satu larutan yang namanya MTBE sebagai sebuah aditif, itu bisa dari yang namanya Pertamax off, jadi RON 92 namun dengan kadar aromatik yang masih keras, jadi bensin yang baunya masih sangat tajam, tapi dengan tambahan MTBE ini dia bisa jadi 92. Namun tentu pertanyaannya adalah ketersediaan MTBE juga nanti harus impor dan seterusnya. Nah, kita memang menyarankan Pertamina lakukan bertahap, dan ketika itu belum bisa dilakukan segera, RON 88 yang masih terproduksi itu agar didistribusikan di sekitar kilang. Jadi misalkan kilang Pelaju misalkan, ini kilang kita yang paling tua gitu ya, tahun 30. Yang dihasilkan di kilang Pelaju, kita akan mungkin minta Pertamina untuk mendistribusikan di daerah-daerah yang dekat saja, begitu. Sehingga juga akan menekan ongkos Pertamina secara keseluruhan nantinya dari ongkos distribusi, begitu. Cuman arah kedepannya kita harapkan ini dari 88 bisa dialihkan ke 92 sepenuhnya. Oke, dan sebenarnya juga kan kalau misalnya kita beralih ke RON 92 ini juga bisa lebih ramah lingkungan. Tapi Pak Agung, apakah ada jaminan ketika misalnya stop RON 88 kemudian otomatis secara perlahan seleksi alam berlaku bahwa RON 92 harganya bisa akan semakin turun? Ya, tentunya inilah kenapa kita mengusulkan adanya satu subsidi tetap. Besarannya bisa tentu 500 per liter atau 1.000 per liter, itu nanti atau berbeda lagi, itu tentu bisa ditetapkan nanti. Tapi dengan subsidi tetap ini juga akan menghindari atau menghilangkan keraguan orang bahwa kalau Pertamax atau RON 92 tentu harganya akan mahal atau mengikuti harga pasar. Ya, mungkin ini akan naik turun, tapi pemerintah dengan kewajiban sesuai amanat undang-undang dan juga konstitusi untuk masih tetap memberikan subsidi, maka kita usulkan ini subsidi tetap. Subsidi tetap ini apakah hanya sekedar untuk mengamankan neraca APBN kita saja? Salah satunya demikian. Karena dengan demikian kita bisa memiliki kepastian yang namanya APBN ini tidak setiap saat dilanda was-was, dilanda kekhawatiran cukup nggak ya subsidinya, begitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah dengan subsidi tetap ini sebenarnya kita rakyat juga dibiasakan bahwa yang namanya bensin ini satu komoditas yang naik turun harga sebenarnya normal-normal saja, begitu. Tidak harus selalu menimbulkan kehebohan-kehebohan politik yang tidak perlu, yang mungkin akan juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Di berbagai negara yang namanya bensin naik turun sudah biasa, itu Pak, normal kok, biasa kok. Yang paling sering manfaatin kan paling cuma politisi, Pak. Itu dia. Jadi memang mungkin rekomendasi kami ini selain memang untuk memperkecil ruang gerak mafia, tapi juga sangat penting adalah untuk meningkatkan stabilitas politik dan sosial dalam negeri sebenarnya. Pak Agung, tapi kan juga harus jelas ini sebenarnya kalau untuk memperkecil ruang gerak mafia, mafianya yang mana? Apakah sudah diinventarisir juga mafia-mafia? Jangan-jangan mafia-mafia ini juga sering tampil di televisi dan mengomentari kebijakan-kebijakan yang Anda sampaikan tadi itu. Saya nggak akan mengomentari yang berkomentar, tapi begini pada prinsipnya. Mafia ini kalau boleh kita katakan sebenarnya adalah para pedagang, dan di dalam dunia ini yang namanya berdagang itu sesuatu yang wajar dan mutlak dilakukan. Tapi bagi yang berdagang dengan memanipulasi kebijakan atau bahkan sampai pada spesifikasi teknis, sehingga dengan memanipulasi itu mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dan keuntungan yang berlebihan, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi
makanya kami kemudian masuk ke tahap selanjutnya nanti dengan Petral. Apakah Petral jadi satu-satunya penyebab semua ini? Saya rasa kita harus lebih cermat karena bisa jadi ada pihak-pihak yang Anda katakan mafia itu atau yang sebenarnya berdagang dengan Petral yang punya mungkin kontrak-kontrak yang selama ini tidak memberikan keuntungan yang maksimal bagi Indonesia. Baik, ini Pak Agung soal Petral juga kita masih tunggu hasil dari tim rekomendasi seperti apa ya. Saya ke Pak Dirgo dulu. Terkait subsidi tadi, menarik juga nih Pak Dirgo. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya melihatnya ya sesuai dengan konstitusi kita kan masih harus memberikan suatu subsidi ya. Tapi kalau saya melihatnya begini, dengan perkembangan Indonesia yang sudah sekarang menjadi net oil importer, saya rasa pertimbangan subsidi itu juga harus yang lebih spesifik. Sepertinya misalnya kita memberikan suatu alokasi volume BBM itu pada suatu tempat di terminal bus, di depo-depo solar nelayan, di tempat pasar-pasar distribusi artinya rakyat. Sasarannya harus lebih tepat untuk apa? Itu jelas tepat. Itu jelas tepat. Jadi sekarang kan agak rancu. Kenapa? Karena kebutuhan dari alokasi subsidi BBM itu naik terus. Sejalan paralel dengan pertumbuhan kendaraan. Betul. Dan semua menikmati subsidi. Nah, artinya di mana semuanya diberikan subsidi terus? Kalau statement Anda tadi kan sebenarnya melokalisir subsidi kan? Nah, itu artinya memberikan suatu subsidi yang tepat. Betul. Tapi apa ada jaminan mafianya malah nggak pindah ke situ? Sekarang kita coba aja dulu berikan itu. Kan nggak pernah itu diberikan. Anda 10 tahun, 15 tahun yang lampau, berapa volume subsidinya? Sekarang kalau itu sasarannya dibilang bagi orang yang tidak bisa nikmatin atau yang belum mampu dalam kehidupan yang lebih baik, ya sekarang dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu meningkat, begitu pesat di Indonesia, orang mempunyai kendaraan bermotor kan juga meningkat. Sekarang volumenya ada 92 juta kendaraan motor 2, motor 4. Tapi jangan lupa juga, saya baca koran tadi ini di mana Investor Daily, Jepang baru ngeluarin Suzuki, mobil yang bisa 1 liter 37 km. Artinya apa itu? Itu tetap itu dalam konteks manufacturing, yang melihat market Indonesia tetap menjadi sasaran. Pasti. Nah, sekarang orang akan berlomba juga membeli kendaraan itu. Betul. Nah, konsekuensinya kan peningkatan konsumsi bahan bakar kan? Nah, itu kan artinya apa? Tetap pemerintah memberikan subsidi kepada rakyat yang mampu. Nah, kalau padahal subsidi itu kan diberikan kepada yang belum memiliki atau tidak mencapai suatu level ekonomi yang Tapi Pak Dirgo, sebenarnya kan orang juga paham kalau RON 92 lebih bagus ya, lebih ramah lingkungan, lebih enak gitu kan, lebih jernih gitu kan dibanding yang 88. Tapi kan mengedukasi publik ini kan tidak mudah juga. Nah, itu artinya kita harus kembali dulu, sosialisasikan dulu bahwa Indonesia ini sekarang sudah menjadi net oil importer. Oleh karena itu, subsidi diberikan kepada bagi yang berhak, benar-benar berhak, yang menggunakan public transportation. Itulah utamanya, itulah yang diberikan. Dalam public transportation, kalau tidak bisa ada yang ditunjang dengan menggunakan gas, berikanlah dulu itu yang disubsidi. Tapi itu benar, itu secara volume, secara apapun akan kelihatan. Tapi pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi lebih kencang daripada public transportation. Makanya juga harus, itulah ada suatu sikap dari pemerintah mengatakan bahwa Indonesia sudah net oil importer. Kebijakan BBM alokasi ini yang subsidi itu harus benar-benar tepat sasaran. Di mana tepat sasarannya itu ya di sentra-sentra publik yang benar-benar merasakan jasa transportasi. Baik, Pak Dirgo, kita break lagi dan Pak Agung tetap bersama kami. Kami lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya.